Khotbah hari ini diambil dari Mazmur 78 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Mari kita perhatikan ayat 6 dan 7 ini. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu memohon Tuhan memberikan kami ketenangan hati, pikiran untuk menerima kebenaran firman-Mu yang akan mengajar kami, yang akan membimbing kami, yang akan menuntun kami. Khususnya ketika kami sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih dewasa menghadapi generasi muda saat ini. Tuhan ajari kami untuk melakukan sesuatu bagi mereka. Kami membangun generasi mendatang dengan apa yang kami ketahui daripada firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan, pelengkapi hamba-Mu ini. Biarlah kekuatan dari tempat maha tinggi, Roh Kudus bekerja di tengah kami, mengatasi segala kelemahan kami masing-masing, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, maupun setiap kami yang akan mendengarkannya. Terima kasih ya Allah, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, generasi demi generasi berlalu di dalam kehidupan kita. Generasi demi generasi berganti sepanjang masa. Hari ini mungkin kita akan dianggap generasi tua jikalau ada generasi-generasi muda. Kita mungkin disebut generasi muda saat ini, suatu hari kelak akan menjadi generasi tua atau generasi yang senior. Baik saudara, apa yang dapat kita lakukan bagi mereka? Apa yang dapat kita lakukan untuk membangun generasi mendatang ini? Mari kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini. Sebelumnya saya akan menampilkan, bisa tolong tim multimedia menampilkan beberapa gambar, saudara, di mana ada nasihat-nasihat yang diberikan oleh senior kepada generasi yang lebih muda. Kalau saudara bisa perhatikan, generasi-generasi ini adalah generasi yang sudah lebih berpengalaman. Umur mereka ada yang 80-an, 70-an, bisa ditampilkan di layar. Apa pesan mereka? Ada yang berkata ramalah pada setiap orang. Tentunya mereka telah melalui banyak hal, mereka sudah ada pengalaman, mereka bagikan. Lebih banyak waktu untuk menikmati hidup. Berusahalah untuk mengasihi, bukan untuk membenci. Selalu bahagia dengan diri sendiri dan orang lain. Bahkan ada yang berkata, pastikan memiliki kestabilan keuangan. Gunakan setiap kesempatan yang diberikan kepadamu. Jalani hidup ini dengan lebih pelan, slow down. Ya. Nikmati setiap saat, baik pada setiap orang. Saudara, ini adalah
ungkapan hati daripada generasi yang lebih senior, memberikan nasihat kepada generasi yang lebih muda. Seandainya kita tua nanti, apa yang akan kita sampaikan kepada generasi mendatang sebagai nasihat hidup bagi mereka? Apa yang kita sampaikan? Ya, saudara, saya ingin memperlihatkan data populasi atau demografi kaum muda di Indonesia. Sekali lagi boleh tolong ditampilkan. Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih ada 270 jiwa. Dibagi yang kita kenal dengan 3 generasi. Post generasi Z maupun generasi milenial. Saudara, umur 0 sampai 7 tahun di Indonesia ini ada 10% kurang lebih. Umur 8 sampai 23 tahun ada 27%, hampir 28%. Ini yang kita sebut dengan kaum muda, generasi muda saat ini. Kemudian generasi milenial 24 tahun sampai 39 tahun kurang lebih ada 25%. Jadi totalnya di antara penduduk Indonesia 270 jiwa itu ada 64% atau 64% kurang lebih kaum muda. Artinya apa? Artinya ada 170 jiwa. 170 juta jiwa maksud saya generasi muda di Indonesia ini. Baik saudara, dari 170 jiwa ini saya membaca di dalam sebuah survei bahwa di Indonesia ini kurang lebih ada 10%. Artinya apa? Artinya ada kurang lebih 17 juta orang yang disebut generasi muda Kristen. Baik saudara, dari 170 jiwa generasi muda di Indonesia kita ambil 10% saja, ada 17 juta generasi muda Kristen. Baik saudara, generasi muda ini bisa dipakai untuk mengubah gereja, mengubah Indonesia, bahkan mengubah dunia. Lihat, ini ada satu kesempatan yang besar untuk membangun generasi mendatang, bukan? Ada 17 juta generasi muda Kristen saat ini di Indonesia, kurang lebih begitu ya saudara. Jadi kita perlu mengetahui, oleh sebab itu kita perlu mengetahui apa kondisi generasi muda saat ini. Kita perlu belajar untuk memahami mereka. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka nonton, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka lakukan. Baik saudara terkasih dalam Tuhan, kita perlu memahami mereka. Sebelum kita berbicara tentang lebih jauh membangun generasi mendatang, bagaimana kita memahami mereka? Banyak orang berkata bahwa generasi muda adalah gereja masa kini. Saya pikir kurang tepat. Generasi muda itulah gereja kini, bukan yang akan datang, yaitu saat ini. Yang perlu kita pelengkapi, yang perlu kita bimbing, yang perlu kita tuntun. Saudara terkasih Tuhan, oleh sebab itu dimulai dari mana? Tidak lain tidak bukan dimulai dari keluarga Kristen. Keluarga Kristenlah yang mempersiapkan generasi selanjutnya untuk menghadapi tantangan. Bagaimana kita mempersiapkan satu generasi yang saleh, satu generasi yang berkualitas? Itu dimulai dari keluarga kita sendiri. Dimulai dari anak-anak kita, dimulai dari cucu-cucu kita, dimulai dari cicit-cicit kita mungkin. Untuk membangun Indonesia, untuk membangun gereja, itu dimulai hari ini, bukan akan datang. Saudara terkasih Tuhan, jikalau generasi mendatang tidak dibangun dalam kebenaran, maka rusaklah dunia, maka rusaklah Indonesia, maka rusaklah gereja maupun keluarga kita. Jikalau kita tidak membangun kebenaran dalam generasi ini, maka semakin rusaklah dunia, gereja, Indonesia maupun keluarga. Sebab itu kita lihat dari keluarga akan menjangkau gereja, dari gereja menjangkau Indonesia atau masyarakat umum secara umum, saudara. Kemudian dunia, kemudian kita lihat itu akan berbalik dari dunia ke bangsa, ke gereja dan ke keluarga. Ini ada pola yang saling terkait satu sama yang lainnya. Lihat bagaimana Alkitab memberikan peringatan demi peringatan untuk membangun generasi mendatang yang dapat kita lihat dalam sepanjang zaman yang terjadi dalam sejarah bangsa Israel. Mazmur Asaf dimulai dengan ayat kedua dan ketiga. Bahkan di ayat 12 sampai 16 saudara bisa melihatnya, ya. Bahkan di keseluruhan Mazmur 78 ini kita bisa melihat bahwa Asaf berbicara langsung mengenai tentang sejarah. Di mana sejarah itu harus diceritakan
kepada generasi ke generasi selanjutnya. Mungkin bagi saudara tidak asing dengan kalimat ini. Sejarah yang diabaikan akan menghasilkan suatu generasi yang benci dan lupa sejarah. Sejarah yang diabaikan akan menghasilkan suatu generasi yang benci dan lupa sejarah. Saudara, jikalau ini terjadi, maka akan muncul generasi yang nir sejarah, generasi tanpa sejarah. Bayangkan apa yang terjadi dengan generasi demikian yang tidak mengerti sejarah. Tentunya, saudara, generasi ini berada di dalam keadaan yang berbahaya. Kita ingat pidato Bung Karno pada Hari Proklamasi tahun 1966 tentang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, jas merah. Abraham Lincoln juga pernah berkata, "We cannot escape history. We cannot escape history." Kita tidak dapat meninggalkan sejarah. Kita tidak dapat melupakan sejarah. Seorang filsuf kuno, Cicero, juga mengatakan, sejarah adalah guru kehidupan dan saksi dari zamannya. Saudara, artinya apa di sini? Beberapa tokoh yang mengatakan demikian. Kita boleh mengimplikasikannya demikian, bahwa di dalam sejarah ada pelajaran-pelajaran yang harus kita pelajari. Ada peringatan-peringatan yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena dalam sejarah penuh dengan banyak contoh dari orang-orang yang tidak menghiraukan hal-hal berharga dari masa lampau dan akhirnya tidak memperlengkapi diri untuk menghadapi masa depan dan berakibat tidak siap menghadapi tantangan. Perhatikan, saudara, Alkitab sebenarnya sudah lebih dahulu. Alkitab firman Tuhan sudah lebih dahulu memperingatkan hal ini, bahwa untuk membangun generasi mendatang, jangan lupa untuk menceritakan sejarah yang pernah dilalui bersama dengan Tuhan. Kita melihat Alkitab menceritakannya begitu gamblang. Kita ingat Keluaran 10 ayat 2. Itu dalam konteks Tuhan sedang menghukum Mesir dengan tulah. Di situ dikatakan, ceritakanlah kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat yang dilakukan Allah, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lebih lanjut kita melihat ketika Musa dan Israel hampir masuk ke tanah perjanjian. Ulangan pasal 4 ayat 9. Musa katakan kepada orang Israel, waspada dan hati-hati supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat matamu dan jangan hilang dari ingatan seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada cucu cicitmu semuanya itu. Jelas, saudara, firman Tuhan sudah ingatkan bahwa sejarah ini tidak boleh dilupakan, harus diceritakan. Tentunya sejarah bersama dengan Tuhan. Beritakanlah itu kepada anakmu, cucu cicitmu. Dan kita ingat Ulangan 6, itu ada satu perintah penting dalam Shema Israel. Bagaimana pendidikan itu dimulai dari keluarga. Pendidikan Yahudi itu dimulai dari keluarga, bukan datangnya dari sekolah atau dari gereja, tetapi dari rumah. Dan di situ dikatakan itu berlaku dari generasi ke generasi di sepanjang zaman bagi orang Yahudi. Bahkan sampai saat ini orang Yahudi pun masih mempraktekkan hal ini, dan termasuk keluarga Kristen masa kini. Mengajarkan firman Tuhan di dalam perjalanan mereka. Saat mereka duduk, saat mereka berbaring, saat mereka melakukan apapun, ajarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ketika kita membaca Mazmur Asaf, sebenarnya Asaf ingin mengingatkan kembali agar umat Israel, agar umat Tuhan tidak melupakan sejarah. Kita lihat dalam nyanyian pengajaran Asaf ini begitu kental dengan nuansa untuk melawan lupa. Nuansa untuk melawan lupa, di mana setiap generasi ke generasi mengemban tugas untuk mengajarkan perjanjian Tuhan dan hukum Taurat. Kita bisa melihat di Mazmur 78 ini. Ayat 3 dan 4, perhatikan kalimat yang disampaikan oleh Asaf. Bahwa apa yang didengar, yang diketahui dari nenek moyang itu diceritakan dari angkatan demi angkatan. Tentang pujian, tentang kekuatan, tentang perbuatan ajaib yang dilakukan Allah. Saudara bisa memperhatikan di ayat 12. Kalau saudara membuka Alkitab, perhatikan ayat 12 yang selanjutnya. Di situ Asaf mengingatkan tentang sebuah sejarah. Bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Allah yang membelah laut Teberau. Ada tiang awan dan tiang api.
Ada gunung batu yang keluar air untuk mereka minum. Ada hujan mana bagi mereka. Bahkan pemberontakan demi pemberontakan mereka pada Allah pun tidak luput dicatatkan. Itu diingatkan Asaf dan generasi selanjutnya. Saudara, kita tahu bahwa cerita sejarah yang dilalui umat Israel dengan Tuhan bukanlah sebuah cerita yang dituturkan dari generasi ke generasi sebagai satu hal yang dianggap sepele. Cerita mereka dalam keluarga tentang Tuhan bukanlah hal yang disepelekan di dalam keluarga Israel. Mereka harus menceritakan apa yang telah Tuhan lakukan pada nenek moyang mereka sejak mereka keluar daripada Mesir. Dan itu terus diceritakan dari angkatan demi angkatan, dari generasi ke generasi. Baik saudara, kita lihat justru mereka belajar dari sejarah. Firman Tuhan ingatkan kepada kita belajar kembali pada sejarah. Memperhatikan bagaimana setiap generasi demi generasi melaluinya bersama dengan Tuhan. Baik saudara terkasih Tuhan, kita lihat ada satu penekanan di ayat 3, ayat 12, ayat 5, ayat 8. Baik saudara perhatikan ada kata nenek moyang di situ. Bahasa Indonesia memang menekankan nenek moyang. Tetapi di sini ada satu penekanan di dalam bahasa aslinya itu generasi ini atau nenek moyang itu dalam NIV itu ditulis fathers. Ya, kita Indonesia terjemahkan nenek moyang, tetapi fathers itu ada bicara tentang seorang ayah dalam keluarga. Ya, NIV mengatakan bahwa setiap generasi itu harus diajar oleh para ayah. Kemudian forefathers di ayat 5 dan 8 ya adalah tentang nenek moyang. Sekali lagi di sini para ayah ya tentunya pada ayah diperintahkan untuk memperkenalkan, to teach. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan ya to teach. Ya artinya bukan hanya sekedar cerita, tetapi diajarkan kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, oleh the next generation. Ya, untuk angkatan yang kemudian. Baik saudara, kita lihat sejarah tidak hanya sebatas sejarah, tetapi diajarkan betul-betul dalam keluarga Yahudi atau keluarga Israel pada waktu itu. Khususnya peranan seorang ayah begitu penting ditekankan oleh Asaf. Ajarkanlah itu di dalam keluargamu dari generasi ke generasi. Kita lihat Bapak Saudara, sejarah kejatuhan Israel itu berulang kali terjadi bukan? Berulang kali terjadi. Di mana ketika mereka tidak memperkenalkan Allah dari generasi ke generasi itu terjadi. Kita ingat peristiwa Yosua. Yosua punya satu komitmen di akhir pelayanannya bahwa aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dikatakan dalam firman Tuhan di Hakim-Hakim. Setelah selang beberapa lama, bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dikatakan. Sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Setelah seluruh angkatan ini dikumpulkan kepada nenek moyangnya, artinya mereka meninggal, ya. Di dalam Hakim-Hakim itu dikatakan, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukan Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Saudara, bukan hanya itu saja kalau kita melihat kisah kerajaan, sejarah kerajaan Yehuda maupun Israel. Jatuh bangun. Jika rajanya taat kepada Tuhan, maka rakyat akan dibawa untuk menyembah pada Tuhan. Jika raja menyembah berhala, rakyatnya dibawa untuk menyembah berhala. Jatuh bangun dalam generasi Israel untuk tidak mengenal Tuhan. Saudara, di sini diingatkan bahwa tanpa menceritakan, tanpa mengajarkan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan telah lakukan kepada generasi selanjutnya, maka kita akan kehilangan generasi yang takut akan Tuhan. Kita akan kehilangan generasi yang takut akan Tuhan, kehilangan generasi yang sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan, seperti halnya yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Bapak Saudara terkasih Tuhan, seperti yang kita ketahui bahwa sejak dahulu ada satu ikatan perjanjian yang kekal antara Tuhan dan Abraham. Perjanjian ini sama sekali tidak boleh dilupakan dari generasi ke generasi daripada setiap umat Israel. Dan selanjutnya di zaman Musa terus memberikan pengajaran terhadap umat Israel dengan syarat dengan peringatan supaya Israel itu berhati-hati, memperhatikan, menaati semua ketetapan Tuhan, perintah Tuhan sebagai sikap umat yang memegang perjanjian Tuhan. Senada dengan Mazmur Asaf ini di ayat 5.
bahwa keberlangsungan perjanjian dan hukum Allah akan terpelihara, hukum Taurat akan terpelihara ketika orang tua, para ayah memperkenalkannya kepada anak-anak mereka turun temurun. Saudara perhatikan, dikatakan ya, itu harus diperkenalkan, hukum Taurat itu diperkenalkan kepada anak-anak mereka. Yakub mewakili Israel telah ditetapkan sebagai satu peringatan dan hukumnya itu diberi kepada Israel untuk diperkenalkan kepada anak-anak mereka. Saudara, kita lanjut di ayat 6 apa yang dikatakan oleh Asaf. Asaf mengatakan, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anaknya akan lahir kelak, bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Saudara, kita melihat ini ada satu tujuan pengajaran, supaya generasi yang lahir berikutnya itu adalah generasi yang mengenal Tuhan, lalu meneruskannya kepada generasi berikutnya, dan meneruskannya ke generasi berikutnya lagi. Artinya apa? Artinya pengajaran ini adalah seperti estafet, lomba estafet yang mungkin kita sudah tahu, ya. Diteruskan, estafetkan pengenalan akan Tuhan ini, diteruskan dari generasi ke generasi selanjutnya, seperti mengoper tongkat estafet ini dalam sebuah perlombaan. Itulah kita dipanggil, orang tua dipanggil untuk mengestafetkan hal ini. Ayah mengestafetkan kepada anaknya, anaknya mengestafetkan kepada anaknya yang kita sebut dengan cucu kita, ya. Anaknya mengestafetkan kembali kepada anaknya yang kita sebut dengan cicit kita, dan demikian seterusnya. Ini harus terjadi. Ini harus terjadi. Saudara, Asaf menggaungkan hal ini di dalam Mazmurnya ini. Kemudian kita lihat ayat ke-7. Ayat ke-7 adalah sebagai satu inti. Banyak penafsir mengatakan ini adalah satu inti pembicaraan Mazmur Asaf, bahwa setiap generasi hendaknya menaruh percaya kepada Allah dan tidak melupakan perbuatannya, tetapi menjalankan perintah-perintahnya. Kita baca di ayat 7 dikatakan, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Saudara terkasih Tuhan, kita melihat inilah satu inti yang Mazmur Asaf ingin bicarakan kepada kita semua, ya. Bagaimana generasi ini, ya, harus diperkenalkan kepada Tuhan, supaya mereka menaruh percaya dan tidak melupakan Tuhan, dan mereka menjalankan perintah-perintah Tuhan. Perhatikan saudara di ayat selanjutnya, di ayat 9 secara khusus, ya. Ayat 9, ayat 8, Asaf mengambil contoh suku Efraim. Efraim adalah satu contoh, ya. Penafsir mengatakan Bani Efraim ini sebenarnya mewakili Israel secara keseluruhan. Penyebutan Efraim adalah mewakili Israel keseluruhan. Kenapa Efraim? Karena Efraim adalah suku yang sangat diberkati Tuhan, melebihi suku-suku Israel lainnya. Ya, Efraim ini adalah anak Yusuf, ya, yang diberkati oleh Yakub. Baik, saudara bisa mengulang sedikit tentang pengetahuan Alkitab ini. Dia adalah wakil Israel. Efraim ini disebutkan sebagai angkatan atau generasi pendurhaka atau pemberontak. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah. Mereka tidak hidup mempraktikkan Taurat. Bahkan mereka melupakan pekerjaan dan perbuatan ajaib daripada Allah, seperti hal yang dikatakan oleh Asaf. Perhatikan saudara, isi Mazmur ini mulai dari ayat 8 sampai ayat 37. Itu sederentetan dosa, kesalahan, pelanggaran mereka. Itu diungkap oleh Asaf. Mereka terus-menerus hidup dalam dosa. Mereka tidak percaya Allah, hati mereka tidak tetap pada Allah, dengan tidak setia pada perjanjiannya. Mereka tidak setia memegang perjanjian Tuhan. Sekalipun demikian saudara, dengan nada-nada ayat itu yang menjurus pada dosa dan kesalahan Bani Efraim, ayat 38 muncul satu ayat penghiburan. Tetapi karena kasih sayang Allah, Allah mengampuni Efraim. Allah ingat mereka itu adalah daging. Mereka itu adalah daging. Saudara, bahkan kita melihat Allah merancangkan keselamatan daripada keturunan Daud. Ayat 65 sampai 71 dikatakan, lalu seakan-akan Tuhan terjaga, terbangun, tersadarkan. Ia menolak suku Efraim dan memilih suku Yehuda. Ia memilih Daud agar Daud mengembalakan umatnya Israel menjadi miliknya sendiri.
Dan kita tahu tentunya penggenapan terjadi dalam Kristus Yesus sebagai Raja atas tatah Daud. Yesus anak Daud menggenapi perjanjian kekal itu, juru selamat dari tatah Daud, di mana keselamatan itu tersedia bagi kita semua. Sampai di sini saudara, apa yang kita pelajari? Kita belajar bahwa pengalaman bangsa Israel untuk membangun generasi selanjutnya itu diharapkan menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Ini menjadi satu pelajaran. Ketika kita belajar sejarah Israel jatuh bangun mereka, itu juga menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kita juga membangun generasi mendatang di zaman ini? Bagaimana kita membangunnya? Sebenarnya ada 4 hal sederhana. Namun penting kita perhatikan, yaitu di ayat 5, 6, 7, dan 8. 4 hal itu sederhana sekali. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan terlalu dalam. Yaitu kita harus memperkenalkan Tuhan. Sederhana. Memperkenalkan Tuhan bagi anak-anak kita. Menceritakan Tuhan. Sederhana. Tapi kalau boleh saya tanya, seberapa banyak dalam keluarga yang kita bisa cerita tentang Tuhan, cerita Alkitab kepada anak-anak kita? Saya pikir tidak banyak. Kebanyakan kita mengandalkan guru sekolah minggu untuk cerita Alkitab, bukan? Asaf memberikan hal yang sederhana, perkenalkan Tuhan, ceritakan Tuhan, kemudian dikatakan di situ bahwa supaya mereka menaruh percaya. Jadi bukan hanya cerita, kisah-kisah mujizat dan sebagainya, tetapi arahkan mereka untuk menaruh percaya dan tidak melupakan perbuatan Tuhan. Tidak melupakan perbuatan Tuhan. 4 hal sederhana yang kita lakukan. Saudara, tanpa kita mengajarkan hal-hal tersebut, ini adalah sebuah kegagalan bagi generasi selanjutnya. Ini adalah sebuah kegagalan bagi generasi mendatang. Bayangkan saudara, betapa ngerinya yang akan dihadapi dari sejarah bangsa Israel. Bahwa perbuatan dosa, satu generasi ke generasi, berimbas kepada generasi muda berikutnya. Dosa demi dosa. Kita lihat terjadi pengulangan pemberontakan, bagai lingkaran yang akan terus berlangsung dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ini juga akan terjadi di masa kita, di zaman kita. Bukan berarti itu hanya terjadi di Israel. Jika itu tidak dilakukan oleh gereja, oleh keluarga, bagaimana kita bisa membangun bangsa ini? Bagaimana kita bisa membangun gereja? Bagaimana kita bisa membangun keluarga kita sendiri? Saudara, kita perhatikan setelah Mazmur ini ada kitab Yoel. Yoel mungkin masa penulisannya lebih jauh daripada Mazmur. Mazmur duluan, karena diperkirakan Asaf menulisnya pada waktu dia melayani sebagai penyanyi di Bait Allah. Ya. Tetapi ada kitab Yoel. Sekali lagi kita lihat di Yoel pasal 1 ayat 2-3, di situ dikatakan sampai-sampai Tuhan memerintahkan Yoel untuk menyampaikan berita penghukuman. Ketika Tuhan mau menghukum Israel, dikatakan ceritakanlah itu kepada anak-anakmu, biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka menceritakan kepada angkatan yang kemudian. Perhatikan, 3-4 generasi disebutkan Yoel untuk menceritakan bagaimana Tuhan menghukum Israel. Saudara, jika ini tidak terjadi, ini akan menjadi satu lingkaran. Pemberontakan demi pemberontakan akan terjadi. Generasi yang tidak takut akan Tuhan akan terjadi. Lihatlah, ini menjadi peringatan agar kita tidak mengulang dosa yang sama seperti Israel. Lingkaran yang tak terputuskan memberontak di hadapan Allah. Kita belajar dari Mazmur Asaf ini bahwa sejarah kehidupan bangsa Israel mengingatkan kepada kita tentang apa yang penting untuk kita wariskan, untuk kita estafetkan untuk membangun generasi mendatang. Sah-sah saja jikalau hari ini kita mengajarkan anak kita tentang bagaimana berjuang untuk hidup. Sah. Boleh-boleh saja, saudara. Dan adalah baik mengajarkan bagaimana mereka bertahan di tengah kesulitan hidup. Kita persiapkan dengan masa depan mereka dengan baik. Itu baik. Tentu bijaksana mengajarkan mereka mempersiapkan tentang masa depan mereka. Bijaksana. Boleh-boleh saja mengajarkan atau memotivasi mereka untuk hidup sukses bagaimana nantinya. Boleh-boleh saja. Akan tetapi, saudara, sejarah umat Israel mengingatkan kepada kita, tanpa mengajarkan Allah dalam hidup mereka adalah sebuah kegagalan hidup bagi generasi mendatang. Mari kita tangkap ini.
Banyak hal yang kita persiapkan untuk anak cucu kita. Itu baik. Bukan berarti kita tidak punya tanggung jawab untuk itu. Justru kita dipanggil untuk itu. Tetapi tanpa mengajarkan Allah dalam hidup mereka, ini ada sebuah kegagalan hidup bagi generasi mendatang. James Dobson, seorang konselor keluarga. Mungkin Bapak Saudara sudah tahu ya, seringkali menulis buku-buku keluarga. James Dobson, dia mengatakan dalam pengamatannya terhadap keluarga-keluarga Kristen, dia katakan banyak keluarga saat ini terjebak dalam dilema zaman modern yang disebutnya. Dilema zaman modern. Dia berikan contoh. Banyak keluarga terjebak dalam dunia ini dengan penuh tuntutan, tekanan keuangan, ya, sehingga hari ini banyak keluarga yang menekankan double income, suami istri bekerja karena tuntutan kebutuhan, ya, tuntutan harapan orang lain, ya. Akhirnya apa? Akhirnya membuat orang tua kelelahan dan habis tenaga. Akhirnya menciptakan suatu tingkat stres yang menghancurkan. Nah, ini yang disebut dengan dilema keluarga baginya. Dia katakan di satu sisi kebutuhan keluarga tercukupi, tapi di sisi lain ada banyak hal yang dikorbankan dalam hidup keluarga. Sisi lain kebutuhan keluarga tercukupi, tapi sisi lain banyak hal dikorbankan dalam hidup berkeluarga. Misalnya quality time, ya, waktu yang berkualitas bersama dengan keluarga. Tidak ada lagi yang namanya kualitas hubungan itu, minim. Kualitas pembicaraan juga minim dan bahkan terabaikan. Saudara, ini menjadi perhatian bagi kita. Satu sisi kita memang ingin mensejahterakan keluarga kita. Kita tidak ingin anak istri kita melarat hidupnya. Kita ingin cukupi. Tapi ketika kita terlalu fokus ke sana, kita melupakan sesuatu hal yang penting, yaitu spiritual, sisi spiritual dalam keluarga. Itu akan menghancurkan banyak hal dalam keluarga kita. Bukan hanya anak-anak kita, hubungan suami istri pun akan terganggu di dalamnya. Saudara, ada seorang pemuda, dia ingin bunuh diri dengan menabrakkan mobil Ferrari yang baru dihadiahkan di hari ulang tahunnya oleh ayahnya. Mobil Ferrari kita tahu jumlahnya mahal. Saya pikir anaknya pun tahu ya berapa mahal mobil itu. Tetapi ketika dia menerima mobil itu, dia tabrakkan mobil itu. Saudara, pemuda ini putus asa. Kehadiran dan keterlibatan orang tua tidak dapat digantikan oleh kemewahan. Ayahnya berpikir ketika dia ulang tahun berikan mobil Ferrari itu akan menyenangkan hatinya. Tapi dia merasa begitu jauh dengan ayahnya, dia ingin bunuh diri. Dia menabrakkan mobil Ferrarinya yang baru itu. Saudara, Bob Pritz, seorang pendiri World Vision, lembaga bantuan Kristen dan pembangunan Kristen terbesar di dunia. Hamba Tuhan ini sudah hadir kurang lebih 103 negara. Dia melayani kurang lebih 5 juta orang per tahun. Saudara tahu anaknya bunuh diri. Anaknya bunuh diri. Dia bisa kemana-mana sampai 103 negara melayani 50 juta orang per tahun. Tetapi anaknya sendiri tak terlayani. Anaknya bunuh diri. Anaknya ingin didekap dan merasakan kehangatan kasih seorang ayah. Saudara, jikalau waktu bersama dengan keluarga, orang tua anak itu sudah sulit untuk didapatkan. Apalagi bagaimana kita mengajarkan Tuhan dalam keluarga bagi generasi selanjutnya. Jika hal itu saja sulit, bagaimana kita bisa mengajarkannya? Saudara, ini adalah survei dari Barna. Dia mensurvei ada sekarang di zaman era digital ini, ada 4 jenis generasi muda dalam gereja. Ya, bisa tolong tampilkan. Tipe pertama atau jenis pertama yaitu generasi muda yang sejak kecil sudah Kristen, ikut sekolah minggu, ya, ikut remaja dan sebagainya. Tetapi setelah dewasa mereka meninggalkan iman. Di dunia ini ada 22% menurut surveinya. Jenis yang kedua, memang identitasnya Kristen, ya, sudah dibaptis, ya, dan lain sebagainya. Tapi dia menjadi generasi yang sudah lama tidak ke gereja. Ya. Itu ada 30% saat ini di dunia. Jenis yang keempat yaitu generasi muda yang saat ini memang dia rutin ke gereja, ya. Tapi hanya puas menjadi pengunjung, ya, hanya puas saja menjadi pengunjung, tidak melakukan apa-apa. Ke gereja sih,
ya hanya sebatas legalitas, formalitas datang ke gereja, itu ada 38%. Jenis yang keempat, itu generasi muda yang tangguh. Mereka yang bertahan, mereka yang bertumbuh dalam Tuhan, mereka yang dapat hidup mempengaruhi orang lain atau teman-temannya, itu hanya 10%. Saudara perhatikan, begitu jomplang sekali. Generasi-generasi muda saat ini yang mau bertumbuh, yang mau bertahan dalam kesulitan, yang dapat mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi teman sebayanya itu hanya 10%. Saya nggak tahu generasi yang kita hadapi saat ini termasuk jenis yang mana. Tapi ini menjadi tantangan masa depan kita ke depan. Ya, tantangan masa depan generasi mendatang. Oleh sebab itu, baik saudara, saya ingin katakan, dengan menyadari kondisi demikian, apalagi di era digital ini, ya, anak-anak muda ini sedang dimuridkan oleh screen, layar. Apa yang mereka pegang? Hari ini kan kita melihat keluhan orang tua, anak-anak itu tidak lepas daripada handphonenya. Siang malam pegang handphone. Ya. Mereka sedang dimuridkan. Saya ingin katakan kepada kita semua, generasi sekarang tidak baik-baik saja. Generasi sekarang tidak baik-baik saja. Sebagai orang tua, kita diingatkan untuk waspada dan memperhatikan generasi kita, generasi mendatang ini. Mari kita lebih serius melihat kehidupan anak-anak kita. Itu yang kita butuhkan. Kita perlu berdoa. Kita perlu bergumul di hadapan Tuhan. Tapi sisi yang lain kita perlu lebih serius memperhatikan anak-anak kita mulai dari saat ini. Banyak orang tua menjalani kehidupan Kristen yang baik. Mereka menjadi orang tua yang rajin ke gereja. Bahkan mereka mendukung kegiatan-kegiatan pelayanan gereja. Itu baik. Mereka terlibat di dalam pelayanan. Tetapi sisi yang lain, mereka membiarkan anak-anak mereka menjalani kehidupan yang sangat berbeda dengan yang mereka jalani. Sangat berbeda dengan apa yang mereka imani. Beberapa keluarga atas nama demokrasi, kebebasan dalam keluarga, orang tua membiarkan anak-anaknya mencari jalannya sendiri, tidak pernah dituntun. Dengan alasan asalkan dia tidak berbuat kriminal, dia tidak ditangkap polisi, tidak berbuat hal yang jahat, ya biarkan aja. Mereka tidak mengajarkan lagi tentang iman mereka kepada anak-anak mereka. Saudara, ini yang kita alami saat ini. Kita bisa bertumbuh, saya baik sebagai orang tua baik, oke. Tapi kita tidak perhatikan pertumbuhan rohani anak-anak kita. Generasi-generasi mendatang ini. Josh Barna dalam satu bukunya, ya Josh Barna ini adalah orang yang sering kali mensurvei, ya, meneliti tentang kehidupan kekristenan, ya. Dia berkata, membangun keluarga-keluarga Kristen adalah salah satu kebutuhan paling mendesak dan tantangan paling menakutkan yang dihadapi gereja masa kini. Membangun keluarga-keluarga Kristen adalah salah satu kebutuhan yang paling mendesak dan tantangan paling menakutkan yang dihadapi gereja masa kini. Dia katakan media terus-menerus membeberkan kehancuran keluarga demi keluarga. Tak terkecuali keluarga Kristen, bahkan juga keluarga rohaniawan. Itu ada di sekeliling kita. Saudara, mari kita seriuskan hal ini. Kita pikirkan. Krisis kualitas jemaat secara individual dan komunal, cepat atau lambat pasti berdampak pada kualitas keluarga Kristen. Krisis kualitas jemaat secara individu dan komunal, cepat atau lambat pasti berdampak pada keluarga Kristen. Oleh sebab itu, gereja dipanggil untuk memuridkan jemaatnya, supaya jemaat dapat memuridkan keluarganya. Karena keluarga adalah konteks pemuridan yang paling efektif. Saudara, inilah panggilan gereja saat ini untuk membangun generasi mendatang. Muridkan jemaat supaya jemaat pulang memuridkan keluarganya. Dan ini sedang kita kerjakan dalam gereja kita. Baik saudara, di atas mimbar ini saya mau mengajak kita untuk lebih serius lagi memikirkan hal pemuridan ini. Gereja kita sedang menjalankannya. Kita sedang mulai menjalankan kembali, mengingat kembali akan hal ini. Karena kita rindu setiap jemaat bisa memuridkan keluarganya. Pemuridan itu tidak jauh, itu dimulai dari keluarga kita. Hari ini kita punya kelompok besar untuk memuridkan. Kebaktian, komisi remaja, komisi sekolah minggu,
komisi keluarga dan berbagai komisi yang lainnya. Saudara, lihatlah ini sebagai satu wadah untuk kita belajar, dimuridkan dan memuridkan. Memulai dari komisi ini, kemudian kita bawa pulang sebagai orang tua, kita muridkan anak-anak kita. Ini yang perlu kita kerjakan untuk kedepannya. Saudara terkasih Tuhan, oleh sebab itu saya ingin menyarankan beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan untuk kita lakukan dalam keluarga. Pertama, agendakan waktu bersama dengan keluarga untuk ngobrol di tengah kesibukan masing-masing. Misalnya, siapkan waktu untuk makan bersama. Waktu kami makan bersama dengan anak saya berkata, teman-teman saya tidak ada waktu makan bersama dengan orang tuanya. Saudara terkasih Tuhan, ini menyedihkan. Mereka makan masing-masing, tidak pernah makan bersama-sama. Agendakan waktu itu. Mungkin dengan makan bersama atau hal yang lainnya. Carilah istri anakmu sekarang, jika engkau terlalu sibuk. Kadang orang tua pun terlalu sibuk dengan gadgetnya sendiri. Carilah anak dan istrimu sekarang. Mulai saat ini ngobrol dengan mereka. Kemudian saudara, kita memulai dengan langkah kecil. Agendakan untuk doa bersama dengan keluarga. Membaca Alkitab bersama. Kalau tidak bisa, ya kita bisa mengontrol anak kita apakah mereka sudah membaca Alkitab atau belum. Mulai dengan satu perikop firman Tuhan nggak apa-apa. Mulai dengan satu ayat nggak apa-apa. Mulai dengan satu pasal tidak apa-apa. Lakukan itu. Mulai dengan langkah kecil. Bimbing anak kita untuk membangun kerohaniannya. Bukan hanya itu, baik saudara. Sebenarnya kita mengajak mereka berdoa, membaca firman Tuhan itu adalah mengajarkan mereka sejak dini untuk tahu kepada siapa mereka percaya. Dan berharap sepenuhnya kepada siapa saat badai kehidupan menerpa hidup mereka. Baik saudara, kenapa banyak keluarga-keluarga muda baru menikah 3 bulan sudah cerai. Baru menikah 1-2 tahun sudah tidak betah dalam keluarga, ingin cerai dan sebagainya. Mungkin sejak kecil tidak dibangun dengan dasar demikian. Untuk terus bisa percaya pada Allah, berharap pada Allah, bisa melakukan sesuatu di dalam hidup ini. Saudara, ketika kita bicara tentang dunia digital saat ini, anak-anak kita dipenuhi dengan digital input. Oleh sebab itu kita harus mengkonfrontasinya dengan spiritual input. Ada berbagai digital input yang dihadapi anak-anak kita. Mereka masuk berbagai informasi dengan gadget mereka. Tapi kita juga harus memasukkan spiritual input bagi mereka. Artinya apa? Biasakan membicarakan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan di hadapan anak-anak kita. Bagaimana prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan kita bicarakan kepada anak-anak kita dengan hal-hal yang sederhana. Bicarakan dengan sengaja kepada mereka supaya mereka dengar bahwa hari ini papa ditolong oleh Tuhan. Hari ini mama ditolong oleh Tuhan. Sederhana bahasanya. Ya. Hari ini papa mengalami kesulitan, tetapi papa berharap pada Tuhan, Tuhan menolong papa. Hari ini mama kesal, tapi mama belajar untuk mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni mama. Bicarakan hal-hal ini, saudara. Ini perlu. Jikalau kita hanya membicarakan hal-hal yang lain, itu sangat berbahaya bagi generasi saat ini. Digital input dikonfrontasi dengan spiritual input. Khususnya di masa pandemi ini, saudara. Ini sebenarnya menjadi kesempatan kita bagi orang tua untuk mengajarkan bagaimana bersyukur ketika situasi tidak mudah. Papa mamanya berjuang mati-matian untuk kehidupan saat ini. Banyak tantangan, banyak kesabaran di tengah kesesakan hari ini. Bagaimana menaruh pengharapan saat seolah-olah tidak ada jalan di dalam pekerjaan dan kehidupan yang sulit saat ini. Biarkan anak-anak kita melihat iman papa mamanya. Biarkan anak-anak kita melihat iman kita menghadapi semuanya ini. Ketika keadaan sulit, berjalan bersama dengan Tuhan. Perlihatkan bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya pikir ini adalah hal sederhana yang bisa kita inputkan dalam keluarga kita. Masa pandemi ini, jadikan itu sejarah hidup bersama dengan Tuhan. Karena generasi selanjutnya akan belajar dari sejarah hidup hari ini. Kita bersyukur di generasi kita boleh menghadapi pandemi. Ya, bukan berarti kita senang ya dengan COVID, bukan, maksud saya begitu, bukan. Tapi dalam keadaan ini, di mana kita diuji iman kita.
Bagaimana kerohanian kita dimurnikan di hadapan Tuhan. Dan hal ini dilihat oleh generasi selanjutnya. Baik saudara, ajarkan itu supaya generasi selanjutnya melihat hal ini. Meneruskan firman Allah kepada generasi-generasi mendatang, itu adalah kesempatan kita. Sekaligus tanggung jawab istimewa bagi kita. Apapun yang mereka hadapi kelak dalam perjalanan hidup mereka, kita rindu mereka dibekali dan siap sedia menghadapi semuanya itu dengan kekuatan dari Tuhan dan tidak melupakan Tuhan. Saya sangat diberkati dengan kalimat dari Family First Indonesia. Genggam dan tuntunlah tangan anak untuk mendekat kepada Tuhan, agar Tuhan menggenggam dan menuntun mereka di sepanjang hidup mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari sebagai generasi senior saat ini, atau khususnya sebagai orang tua dalam keluarga, kami masih belum terlalu baik menyediakan apa yang dibutuhkan oleh generasi mendatang, oleh anak-anak kami. Tuhan, banyak kesalahan, banyak kekeliruan yang kami lakukan sebagai papa dan mama kepada anak-anak kami. Biarlah firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kepada kami. Kami mulai kembali membangun generasi mendatang dengan memperkenalkan Tuhan, dengan menceritakan Tuhan, dengan mendorong mereka untuk menaruh percaya pada Tuhan dan tidak melupakan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, tolong kami di tengah segala kelemahan kami menjadi orang tua bagi anak-anak kami. Terkadang kami lebih memprioritaskan hal yang lain. Masa depan mereka, kesuksesan hidup mereka, pendidikan mereka. Tapi kami sangat jarang mempersiapkan rohani mereka. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami untuk menggenggam anak kami untuk mengenal Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan menggenggam tangannya menggapai hari esok. Berkati firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.